Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A4 Politeknik Negeri Jember, Kampus 3 PSDKU Nganjuk. Di era digital seperti sekarang, kita semua pasti sering banget pakai internet kan? Tapi sudahkah kita cakap dalam bermedia digital? Nah, dalam video ini kita bakal bahas cara jadi pengguna yang bijak, aman, dan bertanggung jawab. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan bergantung pada teknologi dan internet. Cakap bermedia digital atau digital skill mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Kecakapan digital bukan hanya tentang bisa menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana seseorang dapat memahami, menilai, dan menciptakan konten digital dengan bijak. Kemampuan ini penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, seseorang yang tidak memiliki kecakapan digital dapat menghadapi tantangan seperti terpapar hoaks, kehilangan data pribadi, atau bahkan menjadi korban kejahatan cyber. Oleh karena itu, memahami kecakapan digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kemudian, apa saja sih pilar utama cakap bermedia digital? Yang pertama ada literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, memahami, menilai, dan menggunakan informasi yang tersedia di dunia digital. Dalam era maraknya berita palsu atau hoaks, kemampuan ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah termakan informasi yang menyesatkan. Selain itu, literasi digital juga mencangkup pemahaman beberapa hak cipta, lisensi digital, dan bagaimana kita bisa menggunakan informasi secara etis. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu menyaring informasi yang benar dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada keamanan digital, yang mana keamanan digital melibatkan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi dan aktivitas online seseorang dari ancaman cyber. Hal ini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kemudian yang kedua ada mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun. Yang ketiga, menyadari resiko phishing, malware, dan pencurian identitas. Dengan meningkatnya kasus kejahatan cyber, pemahaman tentang keamanan digital sangat diperlukan agar seseorang dapat menjaga privasi dan menghindari resiko yang dapat merugikan diri sendiri. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi digital, yang mana interaksi di dunia digital memiliki etika tersendiri yang disebut dengan netiquette. Dalam komunikasi digital, penting untuk memahami bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, menghindari ujaran kebencian, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, kolaborasi digital semakin berkembang melalui penggunaan berbagai alat seperti Google Drive, Zoom, dan Slack. Kemampuan bekerja sama secara daring menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern seperti saat ini. Yang keempat ada pembuatan dan manajemen konten digital. Di era media sosial dan platform berbagi konten, siapapun bisa menjadi konten kreator. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana membuat konten yang berkualitas, orisinil, serta etis menjadi hal penting. Yang kelima ada pemecahan dan manajemen konten digital. Cakap bermedia digital juga mencakup kemampuan dalam mengatasi masalah teknis saat menggunakan perangkat digital, seperti menyelesaikan masalah koneksi internet, menggunakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi dengan efektif, dan memahami dasar-dasar pemrograman atau kecerdasan buatan, atau yang biasa disebut dengan AI. Kemampuan ini tidak hanya membantu dalam pengguna teknologi sehari-hari, tetapi juga meningkatkan daya saing individu di dunia kerja. Dan yang terakhir ada etika dan tanggung jawab digital. Sebagai warga digital, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab. Hal ini mencangkup tidak melakukan perundungan daring ataupun cyberbullying, menghormati hak digital orang lain, dan berpartisipasi dalam komunitas digital dengan cara yang positif. Dengan memahami etika digital, seseorang dapat menjadi pengguna internet yang lebih baik dan bijak, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat.
kecakapan digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita memahami, menilai, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, ada dua sisi dampak yang bisa kita rasakan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kecakapan digital meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan dan pendidikan, memperluas wawasan dan akses ke informasi yang bermanfaat, melindungi diri dari ancaman kejahatan digital, dan meningkatkan keterampilan digital yang dapat mendukung karir. Dampak negatif jika tidak cakap bermedia digital yaitu mudah percaya dan menyebarkan hoaks, menjadi korban pencurian data atau kejahatan siber, tanpa sadar melakukan ujaran kebencian atau cyberbullying, kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam dunia kerja. Jadi, memahami dampak ini bisa membuat kita lebih berhati-hati dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kecakapan digital. Untuk lebih memahami pentingnya kecakapan digital, berikut beberapa kasus nyata yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dari kasus hoax, yaitu hoax tentang COVID-19 yang menyebar luas di media sosial membuat banyak orang panik dan salah mengambil keputusan. Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja keras untuk menangkal berita bohong yang beredar. Yang kedua, keamanan data. Banyak kasus kebocoran data pengguna dari platform besar, seperti kasus kebocoran data Facebook dan pencurian informasi kartu kredit secara daring. Ini terjadi karena lemahnya keamanan siber dan kurangnya kesadaran pengguna dalam melindungi data pribadinya. Dan yang ketiga, cyberbullying. Banyak figur publik maupun masyarakat umum menjadi korban pelecehan daring yang berujung pada dampak psikologi serius. Beberapa korban bahkan mengalami depresi akibat tekanan yang diterima secara daring. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat bermedia digital. Lalu, bagaimana cara kita agar lebih cakap dalam bermedia digital? Berikut beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan kursus digital. Banyak platform gratis seperti Google Digital Garage, Coursera, atau Udemy yang menyediakan kursus untuk meningkatkan keterampilan digital. Dengan belajar secara mandiri, kita bisa memahami lebih dalam tentang dunia digital. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang keamanan digital. Selalu gunakan kata sandi yang kuat dan jangan gunakan satu password untuk semua akun. Rutin mengganti kata sandi dan tidak sembarangan memberikan informasi pribadi secara daring. Aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Dan yang ketiga, praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkan agar tidak terjebak hoaks. Gunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Hindari menyebarkan ujaran kebencian atau cyberbullying. Berhati-hati dalam berbagai data pribadi, terutama di platform yang tidak terpercaya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa lebih siap menghadapi era digital dan memanfaatkannya secara maksimal.